Baik, di sini kami akan membahas tentang hadis akhlak, pengertian serta bagaimana penjelasannya. Pengertian akhlak secara bahasa merupakan akhlak jamak dari khulqun yang berarti perangai, tabiat, adat dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah merupakan kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Pembagian akhlak ada dua, pertama akhlak mahmudah dan yang kedua akhlak mazmumah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah artinya akhlak yang terpuji, atau dengan kata lain yaitu perangai dan ucapan yang baik serta merupakan perbuatan yang disenangi. Sifat terpuji adalah perilaku yang melekat dalam diri manusia, dapat mendatangkan kesenangan, mempunyai nilai kebenaran, mendatangkan rahmat, dan memberikan kebaikan. Akhlak mahmudah ini akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian akhlak mazmumah, yaitu semua apa-apa yang telah jelas dilarang dan dibenci oleh Allah SWT, yang merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji, yaitu semua perbuatan-perbuatan buruk. Di dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku atau Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, akhlak terhadap Allah. Misalnya, yang pertama mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dan tidak mendoakannya. Yang kedua, takwa, artinya melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa dan hanya meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk ini dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia ini juga dapat dirincikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Rasul antara lain, yang pertama mencintai Rasul secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai idola. Dan yang ketiga, menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarangnya. Selanjutnya, akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua antara lain, pertama mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya. Yang kedua, merendahkan diri kepada keduanya. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua dengan menggunakan kata-kata lemah lembut. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu bapak. Dan yang terakhir, mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka. Selanjutnya, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri berupa yang pertama melihara kesucian diri, yang kedua menutup aurat, yang ketiga jujur dalam perkataan dan perbuatan, yang keempat malu melakukan perbuatan jahat, yang kelima ikhlas, yang keenam sabar, yang ketujuh rendah hati, yang kedelapan menjauhi dengki, 9 menjauhi dendam, 10 berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan yang terakhir menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mengenai akhlak dengan berbunyi asmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, artinya mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Disebutkan juga di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan, artinya di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat atau Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi.